Jumpa lagi rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia, rekan trader market. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis 20 Oktober tahun 2022. Seperti biasa rekan trader, saya kembali lagi bersama Anda semuanya di acara analisa harian ini, dan saya selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Saya memberikan analisa teknikal, saya memberikan sedikit informasi fundamental dengan tema-tema yang mempunyai hubungan dengan pasar yang terjadi pada saat ini. Untuk kali ini rekan trader, saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema saya itu kita akan berbicara tentang, ya udah, kalau saya lihat udah berapa hari berturut-turut ini saya lebih banyak berbicara tentang gold ya, dan tema hari ini saya akan membahas tentang resesi global merupakan salah satu alasan kenapa gold emas ini melemah kembali lagi, terutama pada hari kemarin mencapai puncak yang paling terendah, lembah yang paling terendah, puncak yang paling tertinggi, lembah yang paling terendah. Nah, ini dia. Dari tema ini saya sangat buat saya sangat luar biasa, dan sedikit menurut saya ada sedikit mempunyai tendensi yang kuat buat kita semuanya ya. Karena kenapa? Kalau kita lihat di sini rekan trader semuanya, emas ini dia kembali lagi mengalami penurunan yang sangat dahsyat, dan ya sempat itu menembus level kemarin ya. Dia sempat menembus level di 1629 ya, 1629. Nah, ini dia 1630 lah ya. Ini dia sangat melemah tajam setelah beberapa hari sebelumnya, hari Senin, hari Selasa dia agak sedikit mengalami kenaikan ya. Senin penurunan, Selasa, Rabu, Senin agak naik sedikit, turun lagi. Hari ini memang ada tendensi bahwa gold ini akan mengalami sedikit penguatan juga. Akan dia coba berbalik arah lagi, karena kalau secara teknikal rekan trader, ini kita lihat secara teknikal ya. Secara teknikal kita bisa lihat di sini bahwa memang dia udah berada di titik terbawah di oversold ya, dan dia siap-siap naik ke atas ya. Dia walaupun dia belum sampai ke titik 30, tapi dia ada tendensi di mana dia akan sedikit mengalami kenaikan. Tapi secara fundamental kita bisa lihat bahwa harga emas kemarin itu diperdagangkan melemah tajam, dan dia berada di bawah 1630 setelah dolar semakin menguat. Rekan trader bisa lihat ya, dolar kemarin kembali lagi ke area 113 ya. Dan yang paling lebih luar biasa lagi, yen Jepang juga kemarin mengalami sedikit pelemahan ya, sehingga memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika naik. Nah, ini dia. Yen Jepang kemarin dia itu melemah pada rekor terbaru semenjak tahun 1990. Dan faktor yang mendasar dari pasar emas terus ditinggalkan karena suramnya keadaan dunia yang sekarang, resesi global di tengah kondisi ekonomi yang sangat panas ya, sangat panas, maksudnya ada peperangan dan lain-lain ya. Inilah yang merupakan alasan kenapa gold ini dia kembali lagi mengalami penurunan ya, malahan kalau rekan trader lihat ya, saya dari kemarin kan saya udah bilang ya, ini dikit lagi dia udah tembus seperti kemarin nih, dikit lagi dia bisa tembus seperti tanggal berapa nih, tanggal 26 bulan 9. Nah, saya bisa memprediksikan bahwa dia ini bisa sampai tembus di 1500 ya. Di salah satu tulisan saya bilang bahwa emas tahun ini tidak tertutup kemungkinan dia tembus ke 1500 ya. Kita lihat kemarin ya, dengan ditutupnya emas pada harga 1629 per ons ya, setelah dia sempat menguji ketinggian di 1654 ya, terendah 1624,
Nah, kita bisa lihat di sini secara fundamental, kita bisa lihat bahwa emas diperkirakan ini akan kembali bergerak lebih rendah. Dia akan kembali lebih rendah disebabkan karena fundamental ekonomi China yang agak melemah juga sangat memberikan pergerakan harga emas sebagai negara konsumen yang sangat terbesar di dunia. Ya, kita bisa lihat di situ ya rekan trader ya. Tapi kita lihat ya. Kalau saya melihat resesi global ini merupakan hal yang paling utama karena salah satu artikel yang saya baca kemarin ya, hari ini malahan. Salah satu artikel di salah satu media forex ternama ya. Dia mengutip perkataan dari salah satu presiden The Fed wilayah Chicago ya, Charles Evans. Beliau ini mengatakan bahwa ya, suku bunga yang bergerak terlalu tinggi, The Fed ya, kenaikan suku bunga yang terlalu tinggi memiliki dampak non-linear pada ekonomi. Nah, ini dia. Kita semua tahu bahwa The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Akan tetapi, salah satu gubernur sentral bank wilayah Chicago bilang bahwa suku bunga yang terlalu tinggi ini akan memiliki dampak yang non-linear pada ekonomi. Nah, artinya apabila kenaikan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi ini memang ya akan memberikan kekuatan terhadap dolar sehingga membuat pelemahan terhadap mata uang lainnya, terutama terhadap gold ya. Nah, akan tetapi dengan adanya kenaikan yang tinggi dari suku bunga ini pun juga membawa dampak yang sangat non-linear pada ekonomi ya. Kita bisa lihat bahwa The Fed mendorong suku bunga kebijakan lebih jauh dari yang direncanakan. Ini bisa mulai membebani perekonomian Amerika. Nah, apabila mulai membebani perekonomian Amerika, tidak tertutup kemungkinan perbalikan arah bisa membuat harga emas ini kembali naik. Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat dampak itu selalu akan ada. Dan kalau saya lihat ya, saya kemarin kan saya udah bilang bahwa dia akan naik itu minimal sampai di 1663. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya, kita lihat secara grafik, ini walaupun dia naik sampai di level 1663 di sini, ya, setelah itu dia kembali akan mencoba turun lagi rekan trader. Nah, dia untuk bisa sampai ke 2047 seperti tanggal 8 Maret ya, puncak ketinggiannya, dan dia sempat di 2071, itu menurut saya itu masih jauh ya, masih sangat jauh, dan itu sangat sulit untuk kembali lagi ke dasar seperti tersebut ya, karena kalau kita lihat secara garis besar pun juga dia masih sangat kuat untuk turun ya, dia masih sangat kuat untuk turun. Nah, oleh karena itu semakin adanya resesi global yang terjadi ya, semakin kenaikan yang terjadi tingkat suku bunga di satu sisi memberikan dampak emas semakin menurun, tapi tidak tertutup kemungkinan di sisi lain pun juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian Amerika yang bisa menjadi bola salju berbalik arah. Nah, ini. Oleh karena itu sebagai seorang trader, tugas kita adalah pandai untuk mengambil kesempatan sehingga kita bisa menghasilkan profit yang maksimal dalam trading kita. Oke rekan trader semuanya, demikianlah ulasan saya tentang tema kita hari ini ya. Dan seperti biasa kita langsung masuk ke analisa teknikal kita. Rekan trader, analisa teknikal kita dimulai dari indeks dolar Amerika, dan kalau kita lihat dari indeks dolar Amerika pada saat ini, rekan trader bisa lihat bahwa untuk indeks dolar Amerika sekarang ini ya, kan trader, indeks dolar Amerika, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Sempat di pembukaan pasar Asia dia mengalami penguatan, tetapi menjelang masuknya pasar Eropa, perlahan namun pasti bearish terjadi di indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat di sini, rekan trader, ya, kita lihat di sini, ya, bagaimanakah arah pergerakannya? Dia sempat tadi turun ya, sempat dia turun sampai di posisi 112.6
699, kemarin di 113. Sekarang dia akan mencoba untuk mengembalikan arah lagi. Tapi kalau menurut analisa saya, kenaikan dia yang paling tertinggi untuk hari ini mungkin saya bilang di 112.930. Dan harap diperhatikan bahwa penurunan bisa saja terjadi kembali lagi ke arah 112.669. Oleh karena itu hari ini menurut analisa saya, indeks dolar Amerika dia masih minus dan dia akan bermain di seputaran 112. 669 sampai 112.930. Dia untuk kembali ke 113 menurut saya masih sangat jauh. Oke, kita sekarang masuk ke Euro USD rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD saat ini? Untuk pergerakan Euro USD saat ini sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa Euro USD mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Sempat di pasar Asia dia mengalami penekanan bearish, tapi sekarang dia perlahan dia menjadi bullish. Dan kalau kita lihat di sini secara tendensi pun juga dia masih bisa naik ini sebenarnya ya. Secara tendensi ya kita bisa lihat di sini. Kalau menurut analisa saya dia sempat menembus di 0.97851. Tapi sekarang ada kecenderungan mengalami penurunan. Saya menganalisa kalau dia mengalami penurunan dia paling rendah itu di seputaran 0.97606. Dengan saya berasumsi esensi saya bahwa kenaikan dia yang paling tertinggi nanti akan terjadi di seputaran 0.97901. Tapi rekan trader, kita lihat dulu faktor-faktor apakah saja yang bisa menjadi landasan pergerakan pada saat ini. Nah, kita coba kembali dulu ke kalender ekonomi kita pada saat ini ya rekan trader ya. Nah, saya akan membawa sedikit kalender ekonomi kita pada hari ini dan kita bisa lihat bahwa kalender ekonomi pada hari ini harap diperhatikan nanti rekan trader. Pukul 17.00 ada pertemuan tingkat pemimpin Eropa. Ini harap diperhatikan ya. Nah, 19.30, nah mulai dari 19.30 sampai 21.00 harap diperhatikan ya untuk dolar Amerika. Klaim pengangguran semakin bertambah sini 230, ini 228. Kita lihat bagaimana hasilnya ya. Kalau seumpamanya kalau kita lihat tendensi penganggurannya ya, dia semakin berkurang. Ini kita lihat kemarin menurun. Nah, yang paling saya khawatirkan ini 19 jadi 28. 90 100 219. Di sini kalau dia terjadi klaim pengangguran, dia terjadi pelemahan, artinya kalau terjadi pelemahan, artinya dolar Amerika ini, Euro USD, tidak tertutup kemungkinan Euro USD akan dia bisa melambung tinggi. Misalnya di 0.97901 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di level tertinggi di sini. 0.98152. Ini saya cuman kasih sedikit wanti-wanti buat rekan trader semuanya ya. Terutama nanti masuk di pasar Amerika nanti. Oke, kita lanjut ke pound sterling. Rekan trader, bagaimanakah pergerakan dari pound sterling saat ini? Untuk pergerakan pound sterling, rekan trader bisa lihat GBP USD. Untuk GBP USD sudah sangat jelas bahwa GBP USD dia sekarang wait and see. Tendensinya tadi melemah, sekarang dia agak sedikit mengalami penguatan dan kita bisa lihat bahwa penguatan yang terjadi ini ya, kita bisa lihat di sini penguatan yang terjadi sekarang sedang terjadi dan saya bisa mengambil kesimpulan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level tertinggi di sini rekan trader. Karena dia sempat menyentuh level 1.12378, saya berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh level 1.12470 dengan penurunan di seputaran 1.12061. Oleh karena itu, saya sedikit mengambil analisa bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini dia akan bergerak dari 1.12061 sampai 1.12470. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini? Untuk gold, rekan trader semuanya, gold pada hari ini sudah sangat jelas bahwa tendensi gold agak sedikit mengalami kenaikan. Dia sudah menembus rentang harian yang saya buat di 1630. Bagaimanakah pergerakannya? Apakah dia sorry rekan trader. Nah, apakah dia bisa naik
Terus kalau tendensinya dia akan naik terus, dan saya masih bisa berasumsi bahwa dia masih bisa naik minimal sampai di daerah 1635 malahan. Kalau saya ya, asumsi saya dia bisa sampai di 1635 dengan asumsi bahwa apabila terjadi penurunan dia itu sampai di 1626. Oleh karena itu rekan trader harap untuk diperhatikan arah pergerakannya. 1628.81 sampai 1635.51 adalah pas untuk mengalami kenaikan nanti. Nah, bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang arah pergerakannya tendensinya masih tetap menguat pada hari ini. Ya, masih tetap menguat, dan kita bisa lihat bahwa apakah dia bisa sampai ke 151. Nah, 150 aja menurut saya udah sangat luar biasa. Menurut saya sudah sangat luar biasa kalau 150. Saya masih berasumsi bahwa dia bisa tembus di 150.202. Jadi asumsi saya dia akan sampai daerah sini dengan tendensi apabila terjadi penurunan dia di seputaran sini. 149.748 itu adalah batas dari pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini. Oke, rekan trader semuanya. Oke, rekan trader, demikian analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trade yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhirnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.